Halo para calon ASN, kali ini kita lanjut lagi ya untuk membahas soal persiapan tes CPNS di tahun ini. Langsung saja kita lanjutkan dari soal nomor 6 ke 10. Kemarin kita telah bahas nomor 1 sampai 5. Soal nomor 6, jika 1 per A ditambah 1 per B sama dengan 7 dan 1 per A dikurang 1 per B sama dengan 4, maka nilai dari 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat adalah... Ini adalah bentuk soal dari aljabar yang sering muncul pada tes TIU CPNS di tahun-tahun sebelumnya. Cara mengerjakannya banyak teman-teman, bisa menggunakan eliminasi ataupun substitusi. Tapi di sini kita akan coba cara yang lain. Jika kalian lihat, ini yang ditanyakan 1 per A kuadrat dikurang 1 per B kuadrat. Maka teman-teman, yang diketahui ini bisa kita langsung kalikan saja. Kita coba ya. Jadi ini 1 per A ditambah 1 per B kita tulis ulang. Nah, kita kali dengan yang 1 per A min 1 per B. Ini, teman-teman, hasilnya itu akan sama dengan yang ditanya. Karena ini cara mencarinya tinggal 1 per A dikali dengan 1 per A, lalu ditambah dengan, nah yang 1 per B ini dikali dengan min 1 per B. Seperti itu ya. Ini kita kalikan langsung. Cara mengalikannya yang atas 1 kali 1 itu 1, yang bawah A kali A-nya A kuadrat. Lalu yang kedua, ini juga cara mengalikannya sama, plus kali min di sini jelas ya, min. Lalu yang 1 kali 1-nya 1, dan B kali B-nya itu B kuadrat. Bener kan teman-teman? Jadi ini itu sudah sesuai dengan apa yang ditanya. Nah, karena sesuai, jadi tinggal kita masukkan saja nilai dari 1 per A ditambah 1 per B, itu tadi nilainya adalah 7. Dikali dengan 1 per A dikurang 1 per B, nilainya yaitu yang 4 ini. Jadi jawabannya kita dapat 7 kali 4 yaitu 28. Bisa ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, jika X sama dengan 1 per 42 dan Y sama dengan 42%, maka yang ditanya hubungan X dan Y itu apa? Yang A lebih kecilkah X dibanding Y-nya? Atau X lebih besar dari Y, itu untuk opsi B, atau opsi C, X sama dengan Y, atau opsi D yang X sama dengan 10Y, atau yang E, X dan Y-nya tidak dapat ditentukan. Nah, soal-soal tipe perbandingan variabel ini juga sangat sering muncul, jadi kalian harus bisa ya. Agar lebih mudah, ini caranya kita tulis ulang saja, karena yang dibandingkan X dengan Y berarti di sini kita tulis X, lalu di sini kita tulis Y. Untuk X-nya pada soal ini 1 per 42, untuk Y-nya di sini berarti yang 42%. 42% ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan terlebih dulu, teman-teman. Kenapa? Karena supaya bisa dibandingkan dengan nilai X. Karena 42% pecahannya berarti 42 per 100. Ingat ya, kalau persen itu per 100. Nah, setelah sampai sini, ini sudah bisa kita bandingkan caranya. Ini 1 per 42 kita turunkan saja lagi. Yang 42 per 100 kita taruh sini. Cara membandingkannya, yang paling mudah tinggal kali silang, teman-teman. Yang 1 kita kali dengan 100 di sini. Jadinya 100, lalu yang 42 di bawah ini kali silang dengan 42 yang sampingnya. Ini 42 kali 42, berarti ini 2 kali 2-nya 4, 2 kali 4-nya 8, lalu 4 kali 2, 8, 4 kali 4, 16. Ini kita jumlah ya. 4, 8 tambah 8, 16, simpen 1, 1 tambah 6, 7, satunya turun. Jadi kita dapat 1764. Nah, ini tinggal kita bandingkan, berarti jelas ya yang 100 lebih kecil daripada yang 1764. Tadi yang 100 itu adalah X, lebih kecil dari yang 1764 itu yang Y. Jawabannya kita dapat yaitu yang A, X kurang dari Y. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Jika diketahui 3A ditambah B sama dengan C, dan A dikurang B sama dengan 5, maka C dikurang 4B adalah... Ini itu juga masih dalam bentuk aljabar. Caranya teman-teman supaya lebih cepat kita fokus ke pertanyaan. Yang ditanya di sini kan ada C lalu ada 4B. Variabelnya berarti ada C dan B ya. Maka yang harus kita hilangkan itu adalah A di sini dan A di sini. Cara menghilangkannya kita pakai metode substitusi.
Jadi A min B sama dengan 5 ini, itu kita ubah dalam bentuk A. Jadi A sama dengan B-nya pindah ke kanan jadi 5 ditambah B. Nah, bisa teman-teman? Setelah dapat dalam bentuk A ini, inilah yang akan kita substitusi ke persamaan pertama pada soal, yaitu yang ini ya, yang 3A ditambah B sama dengan C. Nah, A-nya inilah yang akan kita ganti. Oke, berarti A di sini kita ganti dengan yang tadi ya, yang 5 ditambah B yang ini. Berarti jika ditulis ini 3 buka kurung, 5 ditambah B, hanya sudah diganti, ditambah dengan B sama dengan C. Kita kali satu-satu yang di dalam kurung, berarti ini 3 kali 5, 15, 3 kali B-nya, plus 3B. Jangan lupa masih ada plus B dari atas sama dengan C. Jadi 15 ditambah 3B tambah B itu 4B sama dengan C. Maka 15 sama dengan C dikurang 4B. Ini kenapa dikurang 4B? Pindah ya 4B yang di kiri ke kanan, jadi tandanya juga berubah. Nah teman-teman, jadi ini sudah dapat nih nilai dari C dikurang 4B. Ini kan yang ditanya pada soal ya. Jadi sudah nyetel nih yang ditanya C dikurang 4B, dan ini juga kita dapat C dikurang 4B. Jadi nilainya adalah 15, yaitu yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9, nilai A sama dengan P pangkat 2, Q pangkat min 3, R pangkat 4 per P pangkat 3, Q pangkat min 4, R. Untuk P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan 4, dan R-nya sama dengan setengah adalah, ini tuh termasuk ke dalam bentuk pangkat. Tapi operasi hitungnya kelihatannya operasi hitung aljabar, teman-teman. Jadi kalian harus bisa ya. Langsung saja kita coba kerjakan. Caranya ini supaya mudah, kita harus sederhanakan bentuk nilai A di sini. Jadi jika kita tulis A sama dengan, jadi teman-teman dalam operasi bentuk pangkat itu jika variabelnya sama, kalian tinggal kurangkan saja pangkatnya. Jadi seperti itu ya jika dibagi. Nah, maka P pangkat 2 di sini dan P pangkat 3 di sini karena dibagi tinggal kita kurangkan pangkatnya. Jadi jika kita tulis akan menjadi P pangkatnya 2 kurang 3. Bisa ya? Lanjut, berarti Q pangkat min 3 di sini dan Q pangkat min 4 di sini juga tinggal kurangkan pangkatnya. Jadi Q pangkat min 3 dikurang min 4. Jangan lupa kasih kurung supaya tidak bingung. Lalu dikali lagi dengan sekarang yang R. R di sini pangkat 4. Untuk yang bawah R aja itu artinya R pangkat 1. Memang tidak pernah ditulis kalau pangkat 1. Jadi R pangkat 4 dikurang dengan 1. Setelah ini langsung ya kita kurangkan. Jadi ini P pangkat 2 kurang 3 min 1 dikali dengan Q pangkat. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada min dan min ya bersebelahan, maka dia jadi plus. Maka min 3 ditambah 4 itu 1. Dikali dengan R-nya pangkat 4 kurang 1 berarti pangkat 3. Teman-teman, di sini P-nya pangkat min 1, maka harus kita jadikan pangkat positif terlebih dahulu. Caranya tinggal jadi bentuk pecahan. Jadi 1 per P pangkat 1 dikali dengan Q pangkat 1 dikali R pangkat 3. Selesai ya. Kalau sudah sampai sini tinggal kita masukkan angka-angkanya yang ada pada soal. Berarti P pangkat 1 di sini jika lihat di soal nilai P-nya itu yang 2, maka jadi 1 per 2 pangkat 1 kita tulis 2 saja. Dikali dengan Q pangkat 1, berarti Q yang di soal 4 ya, jadi 4 pangkat 1, 4 saja. Dan R pangkat 3, R di soalnya setengah, berarti setengah pangkat 3. Sama dengan setengah kali 4, nah ini yang setengah pangkat 3, berarti tinggal setengah kali setengah kali setengah. Yang atas dikalikan ya, 1 kali 1 kali 1 itu 1, per yang bawah juga kalikan, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Maka di sini 1 per 8. Tinggal kita coret-coret teman-teman, jadi 2 dan 4 ini bisa ya, sama-sama bagi 2, yang 4 jadi 2. Lalu 2 dan 8 coret lagi, yang 8 jadi 4. Maka jawabannya 1 kali 1 itu 1 per 4 yang bawah. Dapat teman-teman, jawabannya adalah 1 per 4. Jika lihat di opsi berarti ini jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 10. Jika A pangkat negatif 4 sama dengan 256 dan B pangkat min 5 sama dengan 243, maka yang ditanya hubungan A dan B-nya seperti apa?
Oke, di sini ada opsi A sampai E, kelihatannya harus kita coba-coba ya. Nilai A dan B-nya nanti bisa kita kurangkan, kalikan, bagikan sesuai tidak dengan pilihannya. Nah, ini kita cari terlebih dahulu berarti nilai A-nya ya. Di soal nih kita tulis ulang, A pangkat min 4-nya itu sama dengan 256. Nah, pangkat min 4 itu harus ke kanan ya. Kalau ke kanan jadinya pangkat min 1/4. Nah, ingetin teman-teman. Jadi, kalau pangkatnya hanya 4 saja di kiri, ke kanannya jadi 1/4. Tapi kalau pangkat min 4 jadi min 1/4. Jadi, jika ditulis A sama dengan buka kurung 256 tutup kurung pangkat min 1/4. Itu kita kurungkan supaya tidak bingung. Maka A-nya itu sama dengan, pangkatnya ini masih negatif, kita harus jadikan positif. Caranya seperti soal sebelumnya, kita bentuk jadi pecahan. Maka 1/256 pangkat 1/4. Jadi pangkatnya sudah positif kalau dia jadi bentuk pecahan. Pangkat 1/4 itu sama saja dengan akar 4 teman-teman dari 256. Nah, cara mencari akar 4 dari 1/256. Teman-teman tinggal cari yang dikalikan 4 kali tapi bilangannya sama ya. Itu hasilnya harus 1/256. Ini sebenarnya teman-teman tinggal cari 256-nya saja. Jika sudah ketemu, nanti tinggal bentuk pecahan. 256 itu akar 4-nya itu 4 ya. Jika 4 kali 4 kali 4 kali 4 itu 256. Maka kalau 1/256 akan menjadi 1/4 kali 1/4 kali 1/4 kali 1/4. Atau jika dipersingkat jadi akar 4 dari 1/4 pangkat 4. Karena tadi 1/4-nya ada 4 kali. Maka ini bisa dicoret teman-teman. Akar 4 dan pangkat 1/4. Jadi dapat ya, jawabannya adalah 1/4. Inilah nilai dari A-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya dengan cara yang sama seperti mencari A. Jadi B yang ini kita tulis ulang saja. B pangkat min 5 sama dengan 243. Selanjutnya tadi min 5-nya pindah ke kanan ya. Jadi B sama dengan 243 pangkat min 1/5. Lalu setelah ini tinggal kita ubah pangkatnya jadi positif. Maka menjadi 1/243 kita kurung saja, pangkatnya jadi 1/5. Langkah selanjutnya seperti mencari A tadi, maka menjadi akar 5 dari 1/243. Karena akar 5 berarti yang dikalikan 5 kali hasilnya 243. Nah, ini angkanya adalah 3 ya teman-teman. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali itu hasilnya 243. Maka di sini bisa kita ubah menjadi akar 5 dari 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 dikali 1/3. Atau jika dipersingkat jadi akar 5 1/3 pangkatnya 5. Kita coret ya, akar 5 dan pangkat 5 di sini, maka tinggal bersisa 1/3 saja. Nah, inilah nilai B-nya, yaitu 1/3. Setelah kita dapat nilai A-nya tadi yang 1/4, nilai B-nya lalu yang 1/3, maka tinggal kita sesuaikan dengan opsi pada soal. Untuk jawaban A dikurang B, kata soal itu hasilnya 112. Mari kita cek. A kurang B sama dengan A-nya tadi berarti 1/4 dikurang B-nya tadi 1/3. Cara mengurangkan pecahan ini yang bawahnya tinggal dikali teman-teman. 4 kali 3 12. Lalu yang ini kali silang ya. 3 kali 1 ke sini itu 3. Dikurang dengan yang 4 bawah ini kali silang juga ke sini. Dikali dengan 1 jadi 4. 3 kurang 4 itu min 1/12. Oh, ternyata salah teman-teman. Jawaban yang A 1/12 yang mana harusnya min 1/12. Sekarang kita ke jawaban yang B. A kali B sama dengan 1/12. Oke, ini kelihatannya sudah benar. Tapi kita cek ya. Maka A kali B itu akan menjadi, kita cari di sini saja. Berarti A kali B sama dengan tadi A-nya 1/4 kali 1/3. Perkalian berarti atas kali atas. 1 kali 1, 1. Bawah kali bawah, 4 kali 3, 12. Jadi 1/12. Benar ya? Dapat jawabannya adalah yang B. Oke para calon ASN, sekian pembahasan kita kali ini terkait persiapan CPNS di tahun ini. Jangan lupa subscribe channel IB School agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dan soal seputar CPNS di tahun ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.